Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa Waalaikumsalam. kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, baca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Hersu Budi Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai teman-teman semuanya. Semoga Dan semuanya sehat ya. sehat. Dan sekarang kelihatannya lagi rame banget ini soal pidato Pak Prabowo ya di PBB yang Mbak Agi ya. Ya memang Itu. karena sudah 10 tahun lebih, satu dekade gitu, satu dasawarsa kita absen dari sana dan sekarang ada seorang presiden lagi yang pidato di PBB, banyak sekali yang menyambut ini secara gegap gembita begitu. Tapi banyak juga yang saya baca komentar-komentarnya, ya udah deh urusin dulu dalam negeri deh, jangan sibuk terus urusan di luar negeri karena urusan dalam negeri nggak beres-beres juga. Apalagi ketika Pak Prabowo pergi, itu tiba-tiba Kapolri bikin tim reformasi internal polisi sendirian gitu, Mbak. Itu banyak seperti itu. Untuk pidatonya saya kira Anda udah bisa nyimak sendiri ya di channel-channel sekretariat YouTube, di UN TV, Anda bisa juga di channelnya Pak Prabowo sendiri, pribadi Pak Prabowo. Nah, kita akan menyoroti di luar itu ya, di luar pidato Pak Prabowo di UN-nya, tapi juga masih seputar pernak-pernik Pak Prabowo yang berkunjung di sana, karena banyak sekali ini seru juga terutama netizen ya menyorotinya Mbak Agi ya. Iya, seru banget Mas Hersu karena terutama yang di luar pidato itu Hmm, sendiri, hmm. begitu yang banyak disoroti adalah soal di mana tempat rombongan dari Pak Prabowo Yes. beserta para menteri, beserta dengan Seskap begitu. Pokoknya ada 60%, diduga ada 60 orang ini, rombongan Rombongan, besar ini yang rombongan gede berkunjung. ya ini ya ya ya. Saya tadi Rombongan gede. ya saya ngontak temen yang sahabat yang kerja di UN ya, yang dia memang menyatakan iya betul itu katanya Pak Prabowo nginepnya itu di kawasan di Fifth Avenue yaitu di Manhattan itu ya, itu daerah yang paling mahal di dunia itu kawasan itu namanya Hotel Aman ya Mbak. Namanya Aman ya, tapi yang punya ini orang Rusia ini ya. Orang Rusia. Orang Rusia, dia kalau nggak salah warga negara Swedia katanya begitu tadi disebutkan. Jadi ini memang hotel yang mahal banget ini kalau di sana karena itu walaupun di tengah kota tapi ada resortnya di situ Mbak Anggi. Ini kalau menurut seorang teman tadi Iya. ya yang di New York tadi, sebelum kita ngobrol nih saya sempat chatting dengan kawan ini dan dia menjelaskan situasinya sambil ya itu memang kalau cuma sekitar 5 blok lah dari gedung UN gitu. Jadi ya sebenarnya kalau di sana kan memang kita bisa jalan kaki ya blok-blok begitu ya. Enaknya di New York itu kan nggak jalannya gampang, saat jalannya satu dua tiga gitu. Jadi kita gampang lewat Betul. ya upper lower north east. Nah seperti itulah kira-kira kalau di New York gitu ya. Kotaknya memang kotak begitu New York itu ininya. Iya, Ya. dan ini memang betul-betul di daerah yang elitnya, Yes. sehingga Hotel Aman ini disebut sebagai ultra luxury Ya, gitu dalam ultra artikel, luxury. artikel bahasa Inggris gitu. Jadi tidak hanya sekedar mewah, elit dan sebagainya, tapi memang super super mewah Ya, ya, begitu. ya, ya. Nah, ini tidak jauh dari Rockefeller Center, dari Central Park, hanya cukup berjalan kaki, kemana-mana berjalan kaki lah. Ini pusatnya dunia. Jadi memang itulah yang kemudian disorot oleh netizen dan menjadi kontroversi, apa namanya, memicu percakapan gitu yang Hmm, ya hmm, hmm. yang masif. Coba kita lihat ya, ini untuk Elisa saja, akhirnya Elisa ini salah satu aktivis media sosial gitu Mas Hmm. Hersu, tapi memang dia juga praktisi ya untuk berbagai macam hal-hal sosial misalnya di Jakarta apa dan Soal sekitarnya perkotaan ini ya, orang yang urban ya, ini masalah-masalah urban dia ya. iya, betul. Masalah urban, dia ini sangat kritis dan banyak membuat tulisan. Ini Elisa, kalau tidak salah panjangnya Elisa Tanujaya ya. Ini dia membuat apa namanya penelitian, mungkin bukan penelitian, dia iseng lah begitu ya. Dia mengatakan bahwa Aman Hotel tanggal 24-25 September itu fully book. Ya iya, sedang ada hajatan besar di sana. Dan harga 25 sampai 26 September itu 1 juta yen, alias hampir 120 juta per malam. Kok Siapa yen? yang nginep di situ? Iya, karena di sini dia kan mencarinya di situs-situs kan Mas Hersu. Kita Ah, biasanya kalau memesan hotel gitu ya, tergantung dari kita mencarinya itu di mana. hmm. Atau mungkin dia sedang berada di Jepang juga otomatis itu memakai mata uang setempat misalnya seperti itu. Tapi dia mencarinya, Elisa mencarinya itu lewat trip.com ya. Di situ disebutkan menurut trip.com dia
dia mencoba memesan untuk tanggal 25 yaitu Thursday sampai Friday tanggal 26 September sampai hari Jumat ya. Itu harganya 967.000 yen kalau lewat trip.com. Tapi kalau lewat Aman New York-nya sendiri official site gitu. Jadi artinya websitenya official langsung ke Amannya itu harganya 1 juta yen atau tepatnya 1.2.680 yen gitu. Yang kalau ini dikurskan ya seperti kata dia tadi ya, itu sekitar hampir 120 juta. Yang kalau saya kalikan 16.000 ya sekitar 112 juta itu per malam, per kamar begitu. Karena memang kamar di sana kamar-kamar yang berbeda begitu memberikan pelayanan personal apa dan sebagainya begitu Mas Hersu. Nah ini yang kemudian memicu sekali percakapan di media sosial begitu. Jadi misalnya nih ya Oki Mandasari menyoroti juga pidatonya. Dia mengatakan, gila presidennya mau tampil di panggung global bicara tentang perdamaian dunia, tapi di kabupaten polisi-polisi terus nangkepi orang yang nggak bersalah. Dan kali ini pelajar SMA penulis omong-omong yang di Kediri ya, yang di Kediri, iya. Yang FZ itu. Kemudian ada lagi yang mengunggah nginep di Aman New York sampai banyak di bawahnya 60 orang nginep di Aman New York. Jadi terus 60 orang nginep di Aman New York. Ini sebelum Pak Prabowo ada nggak ya 60 orang nginep semuanya di Aman New York? Kemudian ada juga mengatakan chain hotel Aman tuh salah satu chain hotel termahal, if not the most. Jadi bisa jadi yang termahal bisa jadi dia malah jadi the most expensive gitu ya. Stres sekali 60 orang nginep di sana sementara banyak sektor penting yang anggarannya dipotong karena efisiensi. Stres emang pemerintah stres, semuanya stres. Ini yang nulis juga ikut stres ini. Terus kemudian ada juga yang mengatakan dua yang diwawancara, ini berkaitan dengan brand si Tohang ya dan juga Glory Lamria. Ini tuh juga sedang ramai Mas Hersu, yaitu dua orang diaspora kita yang yang ada di Amerika dan kemudian diwawancara. Ini mahasiswa di sana ya, mahasiswa Indonesia di Amerika ya. Mahasiswa Indonesia di Amerika ini diwawancara dan itu memicu kontroversi karena isi wawancara ya memuji Pak Prabowo lah ya, memuji pemerintah, harapan besar terhadap Prabowo, terhadap keberadaan mereka di sana seperti apa. Sementara kita tahu memang sekarang kebanyakan diaspora itu sedang sensitif. Jadi diaspora Jepang bergerak, yang kemudian Denmark bergerak, Jerman bergerak, kita masih ingat itu kan, Belanda bergerak dan sebagainya. Mereka mengkritisi keadaan di dalam negeri dan banyak juga di antara mereka itu sekarang mengkritisinya adalah soal proyek-proyek atau proyek strategis nasionalnya pemerintah seperti misalnya MBG, seperti yang banyak carut-marutnya begitu, seperti Koperasi Merah Putih apa dan sebagainya. Nah, sementara diaspora ini Glory Lamria dan juga brand si Tohang ini ya oke-oke aja Mas Hersu, tidak ada menyebutkan soal keadaan di dalam negeri apa dan sebagainya. Jadi inilah yang kemudian memicu kontroversi dan salah satu akun nggak sensitif gitu ya atau apa, atau justru begitu menutupi realitas yang ada gitu ya. Ya, dianggapnya begitu Mas Hersu, karena seharusnya mereka tahu keadaan di Indonesia pada saat ditanya begitu sewajarnya saja ya. Iya, tidak hanya boleh kalau menurut saya sih wajar-wajar saja mereka antusias kedatangannya Prabowo, presiden loh ini dengan rombongannya dan kemudian pidato di PBB. Tapi setidaknya mereka juga menyinggung untuk memperlihatkan mereka ini bukan pesanan begitu, bukan yang sudah disediakan. Nah, yang kemudian memicu kontroversi adalah diduga mereka ini, dua orang ini, diaspora ini memang sudah disediakan untuk diwawancara oleh media. Begitu Mas Hersu. Jadi misalnya di sini, maksudnya disediakan itu dipilih oleh PT pemerintah. Gitu. Ya, kalau di sana kan PT RI ya. Iya. Oke. Iya, jadi ya kalau seperti itu pun kita tahulah cara-cara yang seperti itu ya Mas Hersu. Nah ini ada yang mengatakan chain hotel Aman tuh salah satu chain hotel. Enggak, tadi sudah saya bacakan. Yang berikutnya ya, dua yang diwawancara dua-duanya diaspora Batak Longor kali. Iya memang kewan.
Apa ini bawa maksudnya ya? bawa Saya etnis nggak tahu lah. Batak Ya, Longer ini maksudnya apa. ya, Dua ya. yang diwawancara, dua-duanya diaspora Batak Longer kali. Lah memang Kelen, nggak Kelen tengok Kelen kali ya. Klien, Nggak klien, Kelen. ya. Klien sebenarnya klien, ya, ya. Hmm. Eh, nggak kalian tengok di Sumut tanah adat halak kita habis diambil perusahaan terafiliasi rezim. Oh, jadi maksudnya keduanya ini adalah anak muda Batak, tapi tidak. Kenapa tidak menyuarakan itu? Bertanya kepada pemerintah. Ini habis nih. Iya sih, memang. Saya juga baru saja di grup itu Mas Hersu menceritakan soal ada seorang mahasiswi IPB yang sedang ber-KKN di daerah Toba sana dan kemudian dianiaya oleh apa namanya perusahaan setempat begitu ya, dan kemudian sekarang sedang diproses. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi memang carut marut soal lahan apa dan sebagainya begitu. Tapi kalau sebagai misalnya ini orang Batak ya seharusnya mengetahui ya apa yang Ya, terjadi di. tapi kan biasa aja dia cuman marganya Batak, tapi dia mungkin nggak terhubung lagi dengan kampung halaman. Kan banyak yang seperti itu kan. Iya, Hmm. betul. Ini maksudnya, maksud dari netizen mungkin tidak selalu orang yang terhubung dengan sesuatu kemudian eh, kita baru aware kalau seandainya nenek moyang kita berasal dari sana. Kan sekarang banyak sekali orang yang tidak terhubung pun dia akan misalnya ada kejadian PSN di Riau dulu di Rempang. Orang tidak terhubung dengan Rempang tapi bersimpati dan menyuarakan keresahan yang ada di sana. Yang dimaksud oleh netizen saya rasa sih itu ya Mas Hersu. Dan kemudian coba kita lihat, ini ada unggahan dari akun X bareng warga begitu ya, yang ini kemudian juga menjadi starter percakapan. Coba kita lihat narasi dari bareng warga. Dia mengatakan, jadi menurut beberapa kawan diaspora dan jurnalis diaspora yang kami hubungi, wawancara dengan diaspora di New York itu sudah diset sama wartawan istana. Tidak bisa pilih narasumber lain. Mungkin bukan wartawan istana yang mengeset ya, tapi bagian medianya gitu. Orang yang diwawancara pertama Gloria Lamria update berenang di Hotel Aman New York. Oh ini penyebabnya Mas Hersu, karena yang diwawancara Gloria Lamria itu update tentang kegiatannya, dia sedang berenang di Hotel Aman New York. Itu yang membuat Oh, orang dicurigai bertanya-tanya, gitu ya. dicurigai. Apakah yang diwawancara ini mendapatkan fasilitas itu? Karena dia memuji-muji kan. Terus kemudian Hotel Aman, berenang di Hotel Aman New York, update-nya, hotel tempat rombongan Prabowo menginap, sekitar 60 orang. Harga kamarnya mulai dari 6.000 US dollar, ini sampai 25.000 per malam. Sampai 25.000 US dollar per malam. Ini berarti sekitar 80 juta sampai dengan 400 jutaan per malam ya. Luar biasa sekali ya, mahal banget. Nama lainnya kayak brand yang diwawancara ternyata anak Mata Garuda. Yang diaspora paham lah ya. Apa Mas Irul, Mata Garuda ini Nggak paham mungkin saya juga. sayapnya Gerindra atau ya? Saya nggak tahu juga. Saya ya, tadi baca Iya, tadi juga nggak nggak paham. tahu nih. Ya, beredar kabar juga selain Glory, mahasiswa dan diaspora yang ada di video penyambutan presiden juga dapat kamar gratis di hotel itu. Oh, benarkah demikian? Dan ini kemudian yang memicu kontroversi. Jadi seperti misalnya di bawah nih, modal ngejilat kayak gini bayarannya cuma ngerum sama kolam renang mahal katanya. Eh, Sementara gue dan abang Gojek banting tulang panas-panasan nyari duit, ojolnya narik, guenya mobile ngurus kerjaan. Ini mungkin abang ojol dan temannya mungkin ya menulisnya kurang saya pahami. Kasihan betul Indonesia, gara-gara 10 tahun Mulyono ngumpet takut pidato, jadinya hal yang sangat biasa dijadikan kebanggaan. Presiden pidato di UN sama dengan bangga, astaga, bener-bener anjlok nilai kebanggaan. Ya mungkin kalau buat negara yang lain, ini kan acara tahunan setiap September begitu ya di Majelis Umum PBB. Negara lain setiap tahun mereka datang mungkin nggak biasa aja gitu, nggak terlalu bangga. Tapi untuk Prabowo, untuk Indonesia ini mungkin sesuatu yang breaking through begitu ya. Iyalah. Sebel banget gue baca berita begini, sedangkan gue lagi dalam KRL desek-desekan untuk membiayai kehidupan ini. Sementara mungkin mereka ini ada di Hotel Aman New York begitu ya, berenang, pakai bikini apa dan sebagainya dengan servis semuanya yang nomor 1. Ya. Oke, tadi Mbak Agi tanya Mata Garuda, saya coba cek apa sih Mata Garuda yang sejauh ini yang ada urut kaitannya dengan diaspora itu
ini rupanya ikatan alumni dari penerima beasiswa LPDP, Mbak. Ya, di luar negeri itu disebut Oh, LPDP. ya, ya. Gitu. Ya, memang ini kan anak-anak pinter ya. Ya. Dari apa sudah dimuat juga di media. Glory Lamria ini juga dengan berbagai prestasi. Dia lulusan dari Teknik Universitas Indonesia kalau tidak salah. Sekarang di Columbia Ini University ya. Ya, ya sedang itu kuliah S2 di Ivy Columbia League lah kalau di University. sana ya itu ya. Ya. Betul, I feel like itu. Ada juga yang ini ngenes Mas Hersu. Gue baru kemarin nganterin kakak jadi TKW ke Arab, Kak. Terus baca berita kayak gini, dongkolnya udah lewat dari ubun-ubun. Kata-kata kasar udah terdengar, nggak kasar lagi. Buat kelakuan-kelakuan bejat pejabat-pejabat di RI dari mulai RI 1 sampai turunannya, nggak ada yang waras. Ya kita tunggu ya penjelasan dari Ya, pemerintah. mesti dijelaskan ini ya Iya, ini dari sudah sampai semarah itu ya. masyarakat. Buat apa sih kayak gini, dah basi yang kayak gini-gini nanti dikuliti netizen, bingung lagi bikin pembelaan. Santai-santai aja napa? Kok presiden dan pemerintah kok haus validasi banget sih? Sampai-sampai semua disetting demi pengakuan. Dan Eh, kalau pengalaman kita kan Mbak ya kalau pergi-pergi ke luar negeri seperti ini ya. Itu kan hotel itu cuma untuk numpang aja ya, numpang mandi, numpang naruh barang aja ya. beberapa jam doang Iya, di berapa hotel. jam? Iya. Jadi kalau tuh sarapan juga seberapa banyak sih kita kuat makannya kan gitu. Jadi ngapain untuk hotel-hotel yang sangat mahal seperti itu? Karena apalagi Betul. kemudian dibayarin oleh negara itu kan lebih parah lagi kalau kayak gitu dan itu duit Iya. pajak rakyat gitu. Mhm. Iya, kadang kalau yang seperti ini ya, kita tidak menikmati karena Enggak. yang dikejar adalah berita. Iya. Kadang-kadang sarapan pun sambil membuat catatan-catatan, akhirnya ngambil apel, ngambil apa hanya dimasukkan ke dalam Iya, iya. tas gitu untuk nanti sambil digigit begitu ya. Nggak tenang sarapan pun. Jadi menginap di tempat seperti ini ya nggak worth it ya buat orang yang bekerja begitu kan Iya. Mas Hersut. Iya, dan ini Lain kan lagi mereka kalau bekerja sambil kan? pelesiran. Mereka kan bekerja juga gitu dan nggak perlu pakai resort kan sebenarnya di situ gitu. Iya, betul, betul, betul sekali. Jadi ini memang coba saya cari ya Mas Ersu. Ini kita ngobrol aja nih. Seperti apa sih profilnya dari Hotel Aman ini? Ternyata kalau menurut Google, ini dia kombinasi dari banyak artikel ya. Eh, dia memiliki privasi tinggi, aman, memiliki reputasi yang dibangun di atas rekomendasi dari mulut ke mulut, menarik tamu yang mencari ketenangan dan privacy ekstrim. Privacy ekstrim. Ngapain Jadi gitu. iya. Jadi kabarnya seperti Mark Zuckerberg, terus Ya, kemudian The Kardashian, keluarga Kardashian apa ya, untuk artis-artis itu ya menginap di wajar lah, situ. mereka wajar lah kan gitu dan duitnya duit mereka Iya, sendiri kok gitu. betul. Dan ketenangan dan relaksasi hotel ini dikenal dengan suasana yang tenang dan menenangkan, menjadikannya suaka ketenangan bagi tamu-tamu yang lelah dengan hiruk pikuk dunia. Tuh, Bahasanya. kalau kita mungkin nggak tenang karena ngitung berapa bayarannya. Rugi bandar kita nginep di situ. Iya, sambil tidur pun nggak bisa tidur ya, kecuali gratis. Nah, pelayanan maksimal. Aman menawarkan standar pelayanan yang sangat tinggi, menciptakan pengalaman yang sangat personal, dan memanjakan bagi para tamunya. Jadi, kalau yang kita googling, siapa saja selebritis dunia yang pernah menginap di sana, itu samar-samar. Karena memang mereka nggak mau diketahui. Itu tadi memberikan perlindungan yang sangat ekstrim, yang sangat personal gitu. Aman tidak mengiklankan propertinya secara luas dan tidak memiliki program loyalitas. Luar biasa, yang semakin menambah kesan eksklusif bagi siapa saja yang menginap di sana. Tapi siapapun yang ada di sana, mereka akan mendapatkan pelayanan itu. Contoh toko yang pernah menginap di Aman Resort, oh ya benar, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Tom Hanks, Princess Diana, Lady Di, The Kardashian, begitu keluarga Kardashian. Aman Hotel di New York menjadi salah satu destinasi yang dicari-cari oleh orang-orang terkenal dan berduit karena berhasil memenuhi kebutuhan mereka akan kemewahan yang dipadukan dengan privacy. Itu kalau kita cari di cari di internet kurang lebih seperti itulah soal aman ini, Mas Hersu. Dan Coba kita dipastikan lihat. memang rombongan presiden kita ada di situ ya, Mbak Agi ya, Presiden Prabowo ya. Iya, bahkan ini kan investigasi dari netizen. Terus kemudian ada juga beberapa yang mengatakan ternyata kalau yang menjadi oposisi pemerintah tidak diberitahu di mana presiden ini menginap. Jadi rupanya para diaspora ini baik yang pro maupun yang menjadi oposisi atau pengkritik, mungkin oposisi sebenarnya bukan oposisi ya, tapi pengkritik begitu, apalagi Indonesia belum lama ini mengalami kerusuhan, itu mereka mencari tahu Mas Hersu di mana Pak Prabowo dan kalau dan tim ini menginap.
tim tapi gede banget ya, 60 orang ini menginap. Dan saya lihat berita di Antara, kantor berita milik pemerintah ya, BUMN, ini mengabarkannya pun tidak menyebut aman, Mas Hersu. Jadi dia hanya menyebutkan bahwa Presiden Prabowo sedang keluar sore-sore hari begitu ya, dan kemudian ada diaspora yang menunggu di depan hotelnya, yaitu di daerah Manhattan, New York. Tidak disebutkan bahwa itu hotelnya di mana, jadi hanya kawasan Manhattan, New York. Jadi kita melihat memang ini wajar kalau seandainya kemudian diaspora ini curiga, mereka mengatakan kami menanyakan tapi tidak diberitahu bahwa menginapnya di situ, bahkan kemungkinan menginap di lokasi lain. Nah, ini coba kita lihat pendapat dari Terelie. Terelie ini banyak sekali pengikutnya, ribuan ya. Dia juga menulis soal ini karena ini menjadi viral di media sosial. Perjalanan mahal katanya. Tentu membanggakan melihat Presiden Indonesia bicara di gedung PBB meskipun hanya hitungan menit, dan itu gantian dengan pemimpin-pemimpin dunia lain. Sekitar 15 menit ya maksimal, kecuali Fidel Castro katanya sampai berapa, 4,5 jam atau 6,5 jam. Tetap saja momen tersebut penting, lebih-lebih jika Presiden menyampaikan pidato yang bisa mengubah dunia. Tapi biar ini sama-sama enak, izinkan saya mengedukasi kalian bahwa perjalanan Presiden tidak murah. Hotel misalnya itu mahal, tidak ada akun medsos pemerintah yang mengonfirmasi di mana Pak Prabowo menginap. Tapi karena jelek-jelek gini, saya itu pernah ngangon kerbau di New York. Cukup melihat sekilas lalu video yang diposting di medsos dari mahasiswa-mahasiswa di sana. Jadi memang banyak postingan tentang Pak Prabowo ini, dan berikut dengan latar belakang hotel tersebut. Jika tidak lupa-lupa ingat, tampilan jalan di depan hotel tersebut sepertinya Pak Prabowo menginap di Hotel Aman New York, salah satu hotel prestisius di sana, right? Katanya. Berapa tarif hotel ini semalam? Setidaknya 68 juta untuk tipe kamar paling murah. Untuk tipe kamar paling mahal bisa 800 juta semalam. Berapa jumlah rombongan Presiden? Apakah semua menginap di sini? Tidak tahu. Tentu Presiden tidak akan menginap di hotel-hotel New York yang semalam rata-rata tarifnya 45 juta. Kelasnya Presiden, dia butuh hotel di level yang berbeda. Tapi bahkan untuk penduduk Amerika Serikat, hotel ini hanya segelintir yang bisa menginap. Belum lagi biaya-biaya lain total jenderal. Sekali Presiden ke New York sana, bisa tembus entah berapa miliar. Perjalanan ini mahal, belum menghitung pejabat-pejabat lain yang berangkat sendiri nyusul ke New York. Maka semoga pidato Pak Prabowo bermanfaat dan menginspirasi penduduk dunia. Karena saat Pak Prabowo lagi di sana, jutaan anak-anak Indonesia dikasih makan siang bergizi dengan harga 10.000 per porsi saja. Semalam menginap di hotel itu setara 30.000 porsi makanan anak-anak generasi penerus. Asumsi ambil kamar tipe Aman Suite. Jadi sudahlah. Berarti by the way, setiap sidang umum PBB setiap tahun ada puluhan kepala negara yang pidato. Jadi itu tuh tidak spesial, my friend. Katanya sidang umum PBB tahun lalu saja ke-79, ada 80 lebih ya. Ya begitulah, itu apa yang dikatakan oleh netizen ya, benar juga Mas Hersu. Ini kalau saya ini menjadi agenda tahunan, sebetulnya bagi negara lain ini tidak spesial. Hanya karena Jokowi tidak pernah hadir selama 10 tahun ini menjadi spesial. Dan yang mengagetkan ternyata hotelnya juga spesial, kurang lebih begitu. Ya. Dan kelihatannya baru kali ini ya soal hotel Presiden nginap di New York itu dipersoalkan ya. Dulu nggak ada, apakah karena nggak ada netizen atau karena sekarang ini saking mahalnya hotel yang pernah dipakai oleh Presiden? Saya rasa karena perbandingannya terlalu jomplang dengan keadaan yang ada di Indonesia. Jadi tadi kan dibandingkan dengan keadaan MBG, dan MBG ini memang masih itu. Pak Prabowo sendiri kan juga selalu menyatakan bahwa harus melakukan penghematan kan, efisiensi kan. Itu tadi. Betul. Itu soal efisiensi ini banyak sekali, ribuan komentar soal yang mempertanyakan efisiensi. Dan coba ya, kita bandingkan ini data dari Terelie juga, dia mengatakan saldo rekening penduduk Indonesia yang di bawah 100 juta itu ada 98,82%. Bayangkan, ini di bawah 100 juta. Kalau itu ada 98,8% penduduk Indonesia yang saldonya rekeningnya segitu. Dan banyak yang misalnya bukan mendekati 100 juta, tapi 100 juta minim, 100 juta bawah. Jadi kalau dibandingkan tadi dengan menginap di hotel di Aman yang menurut Elisa saat ini tarifnya sekitar 120 juta, ya habislah itu dalam sekejap, dalam semalam habis itu tabungan 98% penduduk Indonesia, Mas Hersu.
Jadi Atau sementara kalau patungan satu RW mungkin nggak bisa juga itu. Ya. dan itu ya cuma bisa menyewa satu kamar satu malam. Jadi ya Allah, ini sementara ya coba kita update juga apa sih yang menjadi kegelisahan karena banyak sekali yang mengatakan Bapak Presiden di sini sekarang sedang terjadi keracunan terutama yang ada Iya. di Bandung Dibikin di Barat mana? itu Mas Hersut. Ya di mana? Pongkor ya? Apa di mana sih itu? Cipongkor ya, Di Pongkor. Cipongkor Kabupaten Bandung Barat yang kita tahu kita udah ngintip ya itu 70 anak kalau nggak salah ya 70 anak kemudian naik jadi 200 anak Hmm. begitu yang keracunan tapi ternyata terakhir kabarnya sampai 365 anak Mas Dan Yesus dan ini dan dalam waktu dekat sebelum di Banggai kemarin juga gede banget yang banyak sekali ya. Dan sekali yang di Bangga itu ratusan kan dan berapa ya 500 atau dan berapa dan sekarang ada kemudian yang yang ada sampai di ya sampai katanya buang buang airnya darah yang sekarang ini yang di Cipongkor ini. Yang Yang di Cipongkor ini parah banget. hmm. Dari video-videonya nggak tega liatnya ya. Jadi nggak anak laki-laki pun menangis apa geru-geru kayak begitu. Kalau melihat seragamnya dari SMA ya. Kemudian belum yang ditunggui oleh orang tuanya dan penuh sesak itu ruangan. Saya bisa bayangkan sudah panas, kemudian sakit perut dan mual, demam, mata berkunang-kunang, belum buang air besar dan sebagainya, dehidrasi. Saya, Ini saya khawatir kayak gini-gini nggak akan sampai ke Pak Prabowo, Mbak. Ingat kan kasus kemarin itu kerusuhan di Jakarta saja, Pak Prabowo itu ya, kan terlambat tahu, ya diisolasi Pak Prabowo. Apalagi hal-hal gini dianggap kecil buat orang-orang seputar Pak Prabowo. Jangan-jangan Pak Prabowo sur sendiri pidato di PBB, dia nggak tahu bahwa ada hal-hal semacam ini gitu. yang kita khawatirkan itu ya. Ya, ha. Tapi setidaknya ini Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional sudah datang ya ke Pongkor untuk melihat keadaan anak-anak di sana. Nah, Pak Dadan kita tunggu lapor ke Pak Prabowo dan bagaimana reaksi dari Pak Prabowo. Ini apa jomplang betul ya keadaan di sana. Ini apa ya susah ngomongnya pokoknya kalau di internet di netizen yang mereka bercakap-cakap 24 jam loh Mas Hersu. Hmm. Kadang saya iseng buka X begitu tengah malam itu ada yang muncul baru 1 menit 2 menit 3 menit ya karena memang keadaannya perlu dipercakapkan gitu. Nah ini menjadi sorotan betul oleh netizen keadaan di Indonesia saat ini soal MBG, soal perilaku pejabat gitu masih banyak yang flexing dan sekarang apalagi ada akun-akun yang kita kemarin spill gitu ya yang khusus menyoroti soal oh itu seru gitu ya dan juga akun-akun lain sekarang mengikuti sampai jamnya Bahlil ya Bahlil kan pengusaha tapi walau bagaimanapun sekarang keinginan dari masyarakat dari rakyat adalah walaupun kalian itu pengusaha kalian ini berharta banyak kalau kalian menjadi pejabat publik berempatilah kepada masyarakat yang apa namanya kehilangan pekerjaan PHK sekarang ada berapa ribu 28.000 atau 25.000 kontainer menyerbu Indonesia yang isinya itu tekstil. Bayangkan bagaimana nasib tekstil di Indonesia ini. Sementara pemerintahnya entah siapa ini mafianya yang setiap kali ada importir seperti setiap kali ada kedatangan berupa import ini mereka mendapatkan fee begitu. Ya, Ini luar biasa Mas Hersu keadaannya kita saat ini Pak Prabowo harus cepat Pak mengambil tindakan. yes. Oke, dan kalau Anda tadi sebut karena dia pengusaha, justru banyak pengusaha begitu jadi pejabat dia tambah kaya raya itu. Karena itu namanya yang disebut peng-peng oleh Bang Rizal Ramli dulu ya, pengusaha dan penguasa. Karena mereka kan kebanyakan pengusaha di Indonesia kayaknya juga karena regulasi, Mbak, karena bermain dengan Betul. kekuasaan. Jadi Iya ketika dan dia yang membuat regulasi. iya dia buat regulasi ketika dia jadi masuk ke pemerintahan dia yang bikin regulasi. Kita tahu lah yang begitu-begitu ya. Jarang sekali Betul. yang dia muncul sebagai pengusaha sukses itu entrepreneur. Rata-rata itu mereka proyek di pemerintahan rata-rata. Coba dia cek. Misalnya Bahlil mulai bisnisnya dari mana misalnya gitu. Coba cek Iya. apa. Nanti jangan-jangan dia mainnya juga dari APBD dulu di daerah waktu dia masih di daerah. Di Indonesia rata-rata pengusaha pasti mainnya dengan pengusaha dengan penguasa rata-rata gitu. Beda dengan entrepreneur ya. Kalau entrepreneur kan mulainya dari perusahaan dia eceran di pasar gitu. Jadi ya beda dengan yang kayanya karena dari proyek main dengan proyek pemerintah gitu. Dan ketika mereka jadi Iya. anggota DPR, kita menjadi anggota pejabat ya mereka makin kaya di situ. Betul sekali.
Jadi Pak Prabowo main sosial media dong Pak, biar bisa baca Iya, sendiri. iya, Setidaknya lewat betul. Mas Didit, ya Iya, Mas iya. Didit yang ngasih tahu kepada bapaknya begitu. Ah, Yang ya. nggak ada yang berani mengintervensi kalau itu dari Mas Didit Iya, langsung. iya. Coba Bapak sekarang, saya baca sedikit saja ini cuman. Eh, Kepergian Bapak ke New York ini dikomentari seperti ini. MBG $1 aja nggak nyampe itu woi. Hmm. MBG itu 10.000 per porsi. Lebih parah, NKRI harga korupsi. sepuluh Hmm. ribu loh kak, menunya asal nggak bergizi dan kadang basi. Hmm. Ya, ya, Jadi ya. bukan menu bergizi tapi asal nggak Ya. bergizi gitu. Dan anak-anak ini saya lihat ini postingan anak SMA sudah berani melaporkan Mas Hersu. Mhm. Bapak udangnya basi, ininya basi. Mereka sudah berani speak up Ya. saja gitu karena kasusnya udah Oh, terlalu. Pak Prabowo begitu dikit aja main, nggak usah tiap hari nanti dikira nggak ada kerjaan Pak Prabowo. Tapi bukan lah di spill seperti Anda bilang ya, Mas Dit boleh tuh bacain apa aja di media sosial itu dari situ satu dua aja Pak Prabowo sih tahu bahwa Bapak banyak dikibuli oleh anak buah Bapak. Saya juga tadi menyimak pidato Presiden soal ketahanan pangan dan sebagainya, realitasnya nggak sehebat seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Kan kasihan. Pak Prabowo mungkin dapatnya ya seperti itu laporannya. Sama dengan MBG ya, pada waktu Ya. pidato nota keuangan kan dipuji-puji habis tuh. Dan kepala Mhm. MBG kan dia dapat bintang Mahaputra Mhm. utama. Betul. Tiba-tiba sekarang nggak tahunya serapannya, yang ngomong ini bukan orang lain, yang ngomong Menteri Keuangan yang bahwa penyerapannya sangat rendah dan kalau sampai rendah dia akan gantikan dengan paket beras 10 kilogram kan gitu ya. Jadi Mhm. banyak hal yang mestinya Bapak mesti tahu dengan cara seperti itu, Bapak nggak dikibuli terus oleh pembantu-pembantu Bapak. Oke, Mbak Iya, Aji. dan alokasi dana MBG nanti Ya, kalau seandainya serapannya kurang akan dialihkan untuk bayar utang. yes. Begitu Oke. katanya. Sampai Oke. ketemu lagi kita. Saya Herzman Arif. Dan saya Gibita, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.